Kan saya perlu apa nih, dukungan bank, kan modal besar tuh. Ya. Nah, karena Berapa nilai banknya? 92,70 kalau nggak salah, segitulah lebih kurang. Besar lah ya. Ya lumayan, Ah. lumayan besar. Terus? Tapi dia nggak bisa mengeluarkan katanya, nggak ada wewenang dia katanya. Tapi secara aturan kan dia wajib mengeluarkan itu karena dia PPTK-nya. Iya. Nah, berarti di situ kan udah mulai dia, mulai ada apa namanya, tidak menginginkan saya jadi kontraktornya. Bukan Lintu yang bukan diinginkan. Lintu yang diinginkan itu kali. Ketika kita menilai semua masalah yang ada dan ternyata kita berkesimpulan ini sudah nggak betul mekanisme etika permainan konstruksinya udah nggak betul nih. Nah, kenapa ini? Ternyata kan pekerjaan sudah selesai nih. Sudah selesai 100% dan itu bisa dilihat di lapangan. Nah, dan itu ternyata mereka sampai saat ini masih belum membayar hampir 40% kalau nggak salah. 40% yang belum dibayarkan. Karena itulah digugat gitu. Ya, jadi kita pertanyakan kenapa ini tidak dibayar. Oke. Nah, alasannya sudah habis masa kontrak. Bapak harus lihat masa kontraknya kapan. Masa kontraknya kan mulai 15 Mei sampai dengan tercapainya maksud dari perjanjian itu. Sedangkan waktu pelaksanaan betul sampai 17 Desember. Tapi kan ini sudah mereka sepakati adanya penambahan waktu itu. Nah, pada saat evaluasi di 17 Desember mereka ada meeting. Nah, dan faktanya tidak ada perintah untuk menghentikan pekerjaan. Malah mereka menyuruh selesaikan 100%. Kelambatan dari pelaksanaan itu bukan hanya soal dari gambar perencanaan juga ya, tapi ketidakprofesionalan dari konsultan pelaksana. Konsultan pengawas maksud saya. Nah, dan konsultan pengawas ini juga selalu bertentangan dan tidak tidak sesuai dengan progres kerja di lapangan apa yang disampaikan ke PPK. Betul. Dan ternyata belakangan baru kita ketahui mereka ternyata tidak memiliki kualifikasi yang lengkap terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Samsul. Dan mereka sudah dibayar 100%. Nah, anehnya sementara itu. Pak Samsul belum. Anehnya itu. Aneh itu kan. Nah, konsultan pengawas per tanggal 17 Desember ternyata sudah mereka bayar 100%. Betul. Padahal pekerjaan baru berjalan, masih berjalan ini. Dan pengawas masih bekerja sampai tanggal 20. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, apa kabar? Saya berharap dan kami semua berharap Anda masih tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Sahabat sisi lain, tahun 2024 lalu, Universitas Syah Kuala Banda Aceh atau USK ada melakukan proses lelang pembangunan gedung tahap 2 gedung FKIP di Darussalam. Singkat cerita, proses pembangunan ini ternyata berujung pada masalah atau gugatan dari kontraktor pelaksana. Dan saat ini kasus tersebut sudah bergulir di Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk gugatan kasus perdata. Informasi yang kami dapatkan dari wartawan modusaceh.co, kasus ini masih dalam tahap mediasi. Dan saya kira menarik di sebuah lembaga perguruan tinggi yang selalu menjunjung tinggi azas etika, taat azas dan taat peraturan ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Nah, malam ini saya mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Pak Samsul Bahri. Beliau adalah sebagai kontraktor pemenang dari lelang. Kemudian kuasa hukum beliau Bapak Haspan Ritonga. Haspan Yusuf Ritonga yang merupakan kuasa hukum dari Pak Samsul. Seperti apa ceritanya? Apakah Pak Samsul dan Pak Haspan kuasa hukumnya bersedia damai dengan syarat seperti apa? Apakah damai kosong atau ada ketentuan-ketentuan lain? Nah, saya akan tanya pertama kepada Pak Samsul ini. Pak Samsul, bisa diceritakan bagaimana proses awal Anda mengikuti itu? Maksudnya mengikuti lelang itu? Lelang. Iya. Saat mengikuti lelang kan ada lihat di WLP Unsiah dibuka lelang, saya ikut tender, ikut lelang. Ya, kebetulan posisi saya kan di posisi nomor 1. Habis dipanggil lah, diundang lah saya. Ditanya siap dikerjakan apa? Saya siap bilang siap, siap saya kerjakan.
Insya Allah nggak ada masalah tuh bisa saya kerjakan. Ternyata dari pertama begitu tendernya menang, begitu tanda tangan kontrak, habis kan kami turun ke lapangan sama-sama. Pas tampil di lapangan ya Pak Suryadi PPK ya. Saya minta ini pertama minta surat referensi untuk bahwa saya benar bekerja di gedung FKIP ini dengan apa istilahnya, ganing ya? Bukan ganing, saya minta tuh ganing udah keluar kan? Oh, ganing udah keluar, cuma surat untuk bank. Bank garansi untuk, ya? Enggak, bukan untuk dukungan bank. Penunjukan bahwa saya benar bekerja itu karena di kerjaan itu kan nggak dikasih DP, nggak ada DP. Ini untuk ngambil DP. Nggak ambil DP ya. Kan saya perlu apa nih, dukungan bank. Kan modal besar tuh. Ya. Nah, karena berapa nilai banknya? 92,70 kalau nggak salah, segitulah lebih kurang. Besar lah ya? Ya lumayan besar. Terus? Tapi dia nggak bisa mengeluarkan katanya, nggak ada wewenang dia katanya. Tapi secara aturan kan dia wajib mengeluarkan itu karena dia PPTK-nya. Iya. Nah, berarti di situ kan udah mulai dia, mulai ada apa namanya? Tidak menginginkan saya jadi kontraktornya. Bukan Lintu yang diinginkan itu kali. Nah, habis kemudian begitu turun ke lapangan berapa hari kemudian langsung dia bilang ini harus MC0 karena ini di kabelnya banyak yang lebih nih. Nah, kenapa dia akan tahu kabel yang lebih? Hampir 2 miliar itu, Pak. Hampir 2 miliar. Berarti kan ada sesuatu tuh. Masa satu gedung tuh yang dibutuhkan kabel bisa 200 meter di kontrak harus 400 sekian meter. Iya. Nah, jadi begitu MC0 kan uang kabel itu kan harus buat yang lain, buat pasang balok praktis, tiang praktis karena tidak sesuai di gambar. Nah, pasang buat gudang gudang genset, buat gudang pompa. Nah, gudang genset di RB-nya di kontrak nggak ada. Nah, kan genset ada barangnya taruh di mana? Kayak gitu. Di situ udah mulai salah. Kan kami seharusnya kan pelaksana, bukan lalu berencana. singkat cerita, waktu Anda amprah gimana cerita? Waktu amprah saya kan kerja saya dari bulan 5. Kami baru bisa amprah kalau nggak salah saya bulan 11. Nah, kalau nggak salah. Berapa yang dibayar yang dibayar itu kan 30%. Katanya progres saya masih kecil. Ya, bisa narik 25%. Menurut Anda progresnya? Kalau menurut saya udah 65%. 65%. Ya. Habis di termin kedua saya amprah di 60% katanya. Nah, katanya 60%. Jadi lapangan 65. Saya amprah itu bulan 12 tanggal 4 Desember. Menurut Anda sudah 90%? Kalau menurut saya itu udah 90%. Ya, pas di tanggal 17 Desember kalau hitungan kami itu udah 95 lebih. Dan ada barang mekanika udah sampai di situ, belum kami pasang. Itu sebabnya alasan dari pihak Umsyah tidak membayar Anda? Iya, itu alasannya. Lalu Anda menggugat? Lalu saya menggugat. Ya, bersama Pak Hasman. Pak Ari Tonga. Oke. Pak Hasman, dari segi hukum celah di mana ini si terlapor ini? Baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya sayang kita bukan maksud mengobok-obok ya ini USK ini, tapi memang harus ada alasan kita untuk mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama dulu saya sampaikan. Karena kita anggap memang selama ini kan USK ini dari sisi akademik bagus, tapi ternyata di dalam khususnya dalam pelaksanaan tender proyek seperti ini ternyata banyak masalah. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsul terkait dengan proyek pengadaan pembangunan tahap 2 gedung FKIP ini, memang saya lihat dari awal sudah ada semacam itikat yang tidak baik. Itikat yang tidak baik dari PPK. Nah, kenapa saya katakan ada itikat yang tidak baik? Seharusnya kan etika pengadaannya itu kan harus dengan itikat baik kan begitu. Nah, baik dalam aturan perundang-undangan maupun dalam syarat kontrak seharusnya mereka sama-sama setara dan memiliki itikat baik. Nah, yang terjadi yang kita lihat dari data-data yang disampaikan oleh Pak Samsul selaku direktur dari CP Jurongme Company, mulai memang sejak awal ini kan proyek besar ya, sampai 9 miliar sekian, dan seharusnya ini kan tidak bisa
tanpa diberikan uang muka. Iya. Nah, harus ada seharusnya uang muka. Tapi mereka menetapkan tidak ada uang muka di sini. Nah, jadi oleh pelaksana, karena mereka tidak diberikan uang muka, tentu mereka butuh dukungan modal untuk memperlancar pekerjaan. Iya. Dari situ kita melihat bahwa ada surat menyurat di antara mereka bahwa pelaksana meminta supaya ada segera surat penunjukan dari pengguna, dalam hal ini PPK, supaya mereka bisa mengusulkan permohonan dukungan modal dari bank. Ya. Tapi ternyata tidak diberikan. Diberikan. Nah, kapan diberikan surat penunjukan itu? Setelah 2 minggu kemudian, mereka meminta untuk menandatangani kontrak. Ketika terjadi penandatanganan kontrak, ini kan sudah harus mulai pekerjaan. Mereka ini tidak sempat lagi sebenarnya untuk mencari modal kerja karena sudah harus bekerja. Karena sudah ditandatangan kontrak, sudah keluar surat perintah mulai kerja. Nah, begitupun saya lihat mereka ini penyedia jasa ini, kontraktor, berupaya mereka mencari modal dengan cara sendiri. Nah, karena momennya di situ kan mereka sudah sudah menjadi pemenang. Ya, benar. Nah, ketika di situ mulai mereka melakukan pekerjaan, sudah tanda tangan kontrak, dan mereka juga pelaksana ini siap untuk melakukan pekerjaan, ternyata mulai timbul masalah baru lagi. Ada masalah lagi. Nah, ketika mulai di lapangan, ternyata pekerjaan ini tidak bisa langsung dilakukan semua karena perencanaannya sebenarnya tidak bisa digunakan. Jadi gambar perencanaan itu tidak cocok dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, contohnya misalnya pemasangan batu bata. Pemasangan batu bata itu kalau rentang jarak misalnya 10 meter, kalau tidak dia menggunakan tiang praktis sama struktur latai, nah ia tentu akan roboh. Jangankan 10 meter, 3 meter aja nggak pakai tiang praktis mungkin ini, dan itu kemudian tidak cepat ditanggapi oleh mereka. Nah, dan ini kan sebenarnya ada pengawas juga di sini ya. Ada pengawas juga yang sebenarnya. Iya, ada konsultan pengawas yang berperan. Nah, jadi ketika ini sudah mulai dikerjakan oleh mereka, seharusnya konsultan pengawas itu turun ke lokasi, cek, koordinasi dengan pelaksana apa yang kurang, apa yang tidak sesuai. Nah, tapi ini kan tidak. Dan ketika ini sudah mulai dikerjakan pembangunan yang menjadi pekerjaan pokok, mereka mengadu ke PPK, ini gimana gambar perencanaan ini tidak bisa digunakan, tidak sesuai. Dan ini tidak ada tiang praktis, macam mana kita mau pasang bata? Udah pasang terus, kan gitu. Setelah mereka pasang, baru kemudian turun PPK, turun pengawas, mereka suruh bongkar lagi. Nah, ini kan merugikan kontraktor. Nah, merugikan waktu, merugikan ini. Nah, dan ketika itu sudah mulai terus-menerus dikerjakan, dan ternyata ini kan deviasi perbedaan dari perencanaan dengan kondisi di lapangan sangat tinggi, sampai 42%. Iya, betul. Nah, 42% itu udah termasuk kategori perencanaan gagal. Untuk apa lagi itu? Perencanaan itu kalau sudah sampai 42% tidak sesuai kebutuhan di lapangan yang mereka rencanakan. Nah, contoh misalnya seperti kusen pintu itu. Itu kan ada ukurannya 3 meter, 2 meter gitu. Nah, dan ketika dibeli sesuai dengan gambar itu ternyata tidak cocok dengan di lokasi. Nah, akhirnya apa? Rugi lagi kontraktor di situ. Nah, dan ketika kita lihat proses itu, ini kontraktor selalu berusaha untuk good faith, beritikat baik mereka. Nah, bagaimana caranya? Awalnya mereka meminta supaya ini kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Ini kalau perencanaan seperti ini. Karena memang sudah kadung seperti itu, akhirnya apa? PPK minta tolong sendiri ke penyedia jasa supaya membuat gambar perencanaan baru. Nah, maka dalam posisi ini tentu akan merugikan kontraktor karena apa? Ini waktu akan termakan di situ. Lalu kenapa singkat ceritanya kenapa kemudian begitu besar keinginan dan jasa dari kontraktor tapi mereka nggak mau membayar? Nah, sampai kemudian ke ujungnya, ini kan sudah selesai, tadi sudah disampaikan Pak Samsul, pekerjaan ini sudah sampai di 95% lebih per tanggal 17 Desember 2024. Nah, ketika itu artinya akan ada sekitar 25%. Memang waktu pelaksanaan yang mereka berikan ini sampai tanggal 17. Sampai tanggal 17 kemudian dilakukan evaluasi. Nah, turunannya tadi kenapa ada penggunaan waktu yang sangat banyak untuk membuat perencanaan, bahkan sampai di bulan September mereka masih mengerjakan pekerjaan perencanaan itu, gambar itu.
Nah, sehingga pekerjaan pokok itu baru bisa maksimal mereka lakukan setelah di bulan September, setelah siap gambar ini. Nah, sampai kemudian mereka ada beberapa kali adendum, baik itu tambah kurang, kemudian penambahan waktu juga ada. Tetapi penambahan waktu ini itu sebenarnya sudah mereka sepakati di awal, itu akan sedikit diberikan kelonggaran karena banyak kali terbuang waktu pada saat persiapan gambar tadi. Nah, tapi di tahap pertama PPK memberikan 30 hari. Yang awalnya itu 17 Desember ditambah 30 hari. Jadi sampai ke tanggal 17 Desember. Dari 17 November ke 17 Desember. Ya. Kalau begitu apa dasar gugatan dari pihak Pak Samsul? Jadi ketika kita menilai semua masalah yang ada dan ternyata kita berkesimpulan ini sudah nggak betul mekanisme etika permainan konstruksinya udah nggak betul nih. Nah, kenapa ini? Ternyata kan pekerjaan sudah selesai nih. Sudah selesai 100% dan itu bisa dilihat di lapangan. Nah, dan itu ternyata mereka sampai saat ini masih belum membayar hampir 40% kalau nggak salah. 40% yang belum dibayarkan. Karena itulah digugat. Ya, jadi kita pertanyakan kenapa ini tidak dibayar. Nah, alasannya sudah habis masa kontrak. Bapak harus lihat masa kontraknya kapan. Masa kontraknya kan mulai 15 Mei sampai dengan tercapainya maksud dari perjanjian itu. Sedangkan waktu pelaksanaan betul sampai 17 Desember. Tapi kan ini sudah mereka sepakati adanya penambahan waktu itu. Nah, pada saat evaluasi di 17 Desember mereka ada meeting. Nah, dan faktanya tidak ada perintah untuk menghentikan pekerjaan. Malah mereka menyuruh selesaikan 100%. Nah, dan ketika disuruh selesai 100%, mereka kerjakan dalam waktu 10 hari. Dari 17 Desember selesailah ini semua 100%. Tanggal 27 Desember selesai semua. Nah, dan masa itu belum muncul permasalahan. Karena apa? Koordinasi mereka saya pikir masih jalan. Nah, bahkan PPK memerintahkan supaya penyedia ini menyiapkan laporan akhir itu per tanggal 28. Nah, ketika mereka buat laporan, nah PPK meminta supaya dirubah lagi. Dirubah lagi laporan. Dirubah per tanggal 17. Nah, artinya apa? Kalau misalnya mereka beritikat baik, ya tentu ini kan sebenarnya masalah sederhana menurut saya. Masalah sederhana. Kalau misalnya lebih waktu, katakan menurut mereka, ini sudah lebih waktu pelaksanaan ya, maka kita kembali ke aturan main kalau begitu. Tapi mereka kan punya alasan nggak mau bayar. Ya alasannya karena mereka memutus kontrak. Nah, jadi pemutusan kontrak itu terjadi pada tanggal 19. Mereka terima surat pemutusan tanggal 19. Nah, sedangkan kalau alasan mereka sudah berakhir masa pelaksanaan, berarti kan seharusnya tanggal 17 sudah dihentikan. Jadi berarti mereka memutuskan kontrak punya konsekuensi ya? Ya, pemutusan kontrak itu kan secara hukum juga ada aturannya. Iya benar. Iya kan? Apalagi ini sisa pekerjaan ini tinggal 5%. 5% yang belum selesai, tinggal finishing saja. Ya, contohnya yang belum dipasang itu misalnya kaca temperet. Ya. Kemudian apalagi fogging, pembersihan lokasi. Artinya pekerjaan finishing yang bukan lagi kategori pekerjaan pokok. Sedangkan untuk pemutusan kontrak, baik itu berdasarkan Perpres maupun berdasarkan syarat-syarat kontrak. Nah, itu kalau misalnya kalau misalnya itu penyedia dianggap tidak mampu lagi untuk menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikan. Oke, saya kembali ke Mbak Samsul. Berapa kerugian yang ada gugat? Kerugian yang saya gugat ya materialnya mungkin berapa jumlahnya? Sekitar 23 miliar lebih kurang. 23 miliar. 23 miliar. Kenapa ya kan saya ini seharusnya perusahaannya udah di blacklist tuh. Kan merugikan saya. Sangat udah di blacklist. Nah, udah di blacklist itu masuk daftar hitam lagi, Pak. Kan perusahaan saya kan nasional. Jadi udah di blacklist. Udah di blacklist. Berarti bukan hanya material juga. Material dan immaterial. Nah, ini Pak Haspan ini kan sudah masuk pengadilan nih. Ya. Saya kabarnya juga masuk mediasi ya. Betul. Ini saya kira sebuah proses normatif ya bagi sidang perdata. Sikap dari klien Anda sendiri dan Anda sendiri dalam tawaran-tawaran majelis ini seperti apa? Ya.
Jadi pertama memang kita mengapresiasi mediatornya cukup bijak menurut saya. Nah, artinya ketika mediasi kemarin, mediator mempertanyakan keinginan para pihak terhadap masalah ini. Dan saya lihat kedua belah pihak pasti punya keinginan untuk menyelesaikan secara damai. Nah, namun kemarin begitu juga dengan Pak Samsul, intinya bukan juga tidak ingin berdamai, asalkan semua aspek kerugian yang selama ini dideritanya itu bisa terjawab dari proses mediasi. Maka kemarin itu mediator memerintahkan supaya prinsipal dari tergugat yaitu rektor itu dihadirkan untuk menjawab ini mau diapakan ini. Ini pekerjaan mereka sudah selesai, apakah mau dibayar atau tidak. Nah, jadi kesimpulan mediasi pertama itu kuasa hukum dari perwakilan dari USK itu meminta waktu untuk mendiskusikan terlebih dahulu dengan prinsipalnya yaitu dengan Pak Rektor USK. Nah, kita berharap di mediasi ini sebenarnya kalau pihak USK itu punya nalar yang sehat dan ingin melihat keadilan dalam pelaksanaan konstruksi ini, mereka harus menjawab kerugian orang ini apakah dengan cara mediasi atau dengan cara lain. Saya melihat segini, apakah 23 miliar tadi ini adalah sebuah tuntutan final? Kalaupun masih ada negosiasi, kira-kira batas rate berapa yang bisa diterima oleh Pak Samsul? Kalau yang saya diskusikan dengan Pak Samsul kemarin, 23 miliar itu memang takaran termasuk kerugian imaterial. Imaterial, ya. Tapi kalau kerugian yang nyata, yang material, itu pertama hasil pekerjaan. Berapa lagi itu? Ya, hasil pekerjaan kalau nggak salah sekitar 40% dari nilai kontrak, itu sekitar 3 miliar sekian. Ya, 3 miliar lebih. Nah, kemudian kerugian yang lain, ini kan Pak Samsul ini sekarang terbebani dengan beban bank. Bunga utang. Karena uang tersangkut, uang ditahan oleh pihak USK, hutang Pak Samsul tidak bisa dia selesaikan dengan bank. Ujungnya kan akan ada terus berjalan kebebanan. Ini juga kerugian yang material yang harus dihitung. Kemudian ini kan belum terjadi serah terima. Gedung ini walaupun sudah selesai 100% belum terjadi serah terima, dan ini kan masih tanggung jawab dari penyedia. Kacanya pecah segala macam. Maka sampai sekarang ini Pak Samsul masih menjaga toko itu. Nah, menjaga toko itu dengan biaya pengamanan, biaya pemeliharaan di lingkungan pekerjaan, dan itu kalau nggak salah rata-rata sampai 1 juta per hari bahkan dia keluarkan untuk biaya itu. Maka itu semua kerugian-kerugian yang sebenarnya tidak bisa dinafikan oleh pihak USK, dan mereka juga menyadari itu. Nah, mereka juga menyadari itu. Maka saya berharap sebenarnya dalam kondisi ini pihak USK itu harus lebih selain jadi pembelajaran, tapi khusus untuk kasus ini mereka harus lebih profesional dan lebih mengedepankan rasa keadilan dan kejujuran tadi. Lebih serius. Ya, kalau kita kembali ke asasnya, soal kontrak ini kan dibuat dengan itikat baik. Kalau itikat baik berarti apa? Di situ ada kejujuran, ada keterbukaan, ada keikhlasan satu lagi. Nah, kalau misalnya sudah mereka ikhlas, kecuali misalnya hasil pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor ini mereka menemukan ada yang tidak sesuai. Nah, itu boleh mereka nggak usah bayar. Nah, ini lewat waktu dia bilang, udah kan ada aturan main. Kalau memang mereka anggap itu lewat waktu pelaksanaan yang 5%, ada ketentuan dendanya, bukan nggak dibayar. Nah, ini nggak dibayar 40%. Kalau kita hitung denda kan ada aturan mainnya. Di kontrak juga ada aturan mainnya. Kalau terlambat pelaksanaan dibebankan sekian. Dan tidak semudah itu juga dibuat pemutusan kontrak. Nah, celah-celah inilah yang kita anggap perbuatan yang tidak semestinya dan itu melanggar hukum yang kemudian merugikan Pak Samsul. Itu yang kemarin kita dalilkan dalam gugatan-gugatan kita. Mudah-mudahan ini ada progres lah dalam proses mediasi, karena mungkin ada 2-3 kali lagi pertemuan mediasi. 2 kali Sebelumnya lagi. Siapa yang bangun gedung itu? Ini kan tahap 2 kan? Yang bangun tuh nggak tahu, saya dengar-dengar Alex, saya dengar gitu. Benar apa enggak saya nggak tahu. Jadi Pak Samsul membangun tahap 2 ya? Tahap 2, gedung yang hancur tuh. Nah, memang udah parah gedungnya. Makanya saya buat sesempurna mungkin. Kan saya nggak mahasiswa nih mau dipakai apa namanya. Kasihan mahasiswa kan.
Nah, seharusnya udah bisa dipakai gedung tuh. Sekarang belum bisa dipakai. Oke. Ya, apalagi kan PGS di sana yang di Lampung udah rusak, udah nggak layak pakai lagi. Seharusnya mahasiswa udah bisa pulang kemari. Kan sayang itu. Tapi karena Ya. belum apa ya. Ya. Harapan Pak Samsul sendiri apa? Harapan saya ya Dibayar uang? dibayar yang punya saya dibayar 100% dan kerugian saya diganti. Nah, insya Allah tidak ada masalah kalau memang kayak gitu ya terpaksa ya saya mau cari keadilan kayak gitu. Iya. Ya. Iya. Ya, satu lagi mungkin yang mau saya tambahkan tadi, kelambatan dari pelaksanaan itu bukan hanya soal dari gambar perencanaan juga ya, tapi ketidakprofesionalan dari konsultan pelaksana, konsultan pengawas maksud saya. Pengawas, ya. Nah, dan konsultan pengawas ini juga selalu bertentangan dan tidak tidak sesuai dengan progres kerja di lapangan apa yang disampaikan ke PPK. Betul. Dan ternyata belakangan baru kita ketahui mereka ternyata tidak memiliki kualifikasi yang lengkap terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Samsul. Dan mereka sudah dibayar 100%. Nah, anehnya Karena itu. Pak Samsul belum. Anehnya itu. Aneh itu kan. Nah, konsultan pengawas per tanggal 17 Desember ternyata sudah mereka bayar 100%. Betul. Padahal pekerjaan masih berjalan ini. Ya. Dan pengawas masih bekerja sampai tanggal 20. Nah, ini juga ketidakadilan dalam pelaksanaan pekerjaan itu. Maka kita anggap memang di sini ada semacam tanda petik persekongkolan, bisa saya katakan begitu, persekongkolan antara PPK dengan pengawas juga yang menghimpit penyedia. Mungkin ini ada kaitannya dengan istilah Pak Samsul, lintu yang tidak Lintu Bisa yang jadi. tidak diinginkan. Jadi dugaan-dugaan persekongkolan ada gitu ya. Baik Pak Hasman, Pak Samsul, saya kira Terima sudah kasih. sangat rinci. Ya, mudah-mudahan penonton kita bisa menyimak lebih baik. Dan sahabat sisi lain, bagaimana akhir dari gugatan ini atau proses pengadilan ini? Tentu kita tunggu saja waktu yang bisa menjawabnya. Nah, nanti kalau sudah ada hasil, saya akan undang kembali narasumber kita Pak Samsul dan Pak Hasman untuk menceritakan bagaimana kisi-kisi yang terjadi di pengadilan Banda Aceh. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.